Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Thaibatul Mardiah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, semester 3. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu harta. Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan sebutan al-mal yang mempunyai arti condong, cenderung, dan miring. Al-mal juga bisa disebut hal yang menyenangkan manusia. Kenapa tidak, bukan? Namanya harta yang mereka pelihara, baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta tersebut. Sedangkan menurut istilah syariah, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara, hukum Islam, seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka segala sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta, seperti uang, tanah, kendaraan, perhiasan, perabotan, rumah tangga, hasil peternakan, perkebunan, dan juga pakaian, semuanya termasuk dalam kategori al-amwal. Kedudukan harta di dalam Al-Quran. Nah, harta adalah milik Allah. Manusia bukanlah pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib dikeluarkan zakatnya dan peruntukan ibadah lain dari harta tersebut. Harta sebagai sarana untuk memperoleh bekal menuju kehidupan akhirat. Harta sebagai perhiasan. Harta juga merupakan perhiasan dunia yang hanya bersifat sementara, dan untuk itulah maka sebagai seorang muslim hendaklah dapat memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya dengan ibadah kepada Allah. Harta juga sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Baik, kita masuk di pembagian harta. Pembagian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mutakawim dan gair mutakawim, yang artinya sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarah. Harta yang termasuk mutakawim ialah segala harta yang baik jenisnya, baik pula memperoleh dan diperoleh oleh syara, misalkan seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan harta gair mutakawim ialah harta yang tidak halal dimanfaatkan menurut syarah, seperti bangkai, babi, dan kram. Dalam Islam bukan harta yang halal dimanfaatkan menurut syara. Yang kedua, ikar dan marikul. Menurut Hanafiyah, makul adalah jenis harta yang dapat dipindah, ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain, baik bentuk fisik dan zatnya berubah atau tidak pada saat terjadi perpindahan. Misalkan uang, harta dagang, hewan, atau harta yang dapat ditimbang dan diukur. Sedangkan ikar adalah harta yang tidak dapat dipindah dari tempat satu ke tempat yang lain, seperti tanah, rumah, taman, gedung, dan lain-lain. Yang ketiga, mitsil dan kimi. Almal al-miksil adalah harta yang terdapat perdana di pasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya
atau kesatuannya. Ada yang bentuknya barang takaran, barang timbangan, barang bilangan, yang masing-masing memiliki perbedaan nilai. Contohnya seperti sembako, kain, dan lain sebagainya. Al-mal al-kimi adalah jenis harta yang tidak memiliki padanan, dan jika dapat persamaan antara satu dengan yang lain, maka nilai jualnya berbeda. Misalkan antara telur yang berkualitas baik dan yang berkualitas buruk. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, istihlaki dan istimali. Al-mal istihlaki adalah jenis harta yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan merusak atau merubah bentuk dari barang tersebut. Misalkan seperti makanan dan minuman. Artinya barang tersebut tidak mendatangkan manfaat kecuali dengan merusaknya. Al-mal al-ismali adalah harta yang dapat digunakan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti rumah, kontrakan, dan lain-lain. Harta istimali dapat digunakan beberapa kali dan bisa digunakan sebagai objek ijraha yang artinya sewa. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya tentang harta. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.